kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Selamat menikmati. Kami berdua dulu sering pulang pergi antara desa Ganding dan desa Pajarakan. Karena rasanya sebenarnya berasal dari desa Pajarakan. Gusti, kenapa jadi pengen begitu? Buanglah jauh-jauh perasaan dangkalmu itu. Kau harus sadar bahwa bahaya utama yang mengancammu datangnya dari Jaya Negara. Apakah hanya karena Ganding adalah desa masa kecilmu bersama Rasemi, maka desa itu akan kau bebaskan dari penggeledahan kita? Apa tak kau pikirkan seandainya Jaya Negara sembunyi di desa Ganding? Sudahlah, Rakuti, jangan buang waktu. Prajurit, masuk di desa Ganding, obrak-abrik dan cari Jaya Negara. Yang cerah menjadi dan warga desa berlarian kian kemari dalam kepanikan. Yang di dalam sibuk ditarik keluar, yang berada di jalan-jalan dikumpulkan menjadi satu. Prajurit-prajurit Majapahit bertindak dan berlaku seenaknya. Tidak sedikit yang tewas karena menghalang-halangi prajurit-prajurit yang ingin masuk dan menggeledah rumah penduduk. Ayo, obrak-abrik dekat, tangkap Jaya Negara, tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara, tangkap Jaya Negara. Dia bukan lagi raja, akulah raja, akulah yang berkuasa. Warga desa Ganding panik, mereka ketakutan. Dua muda berlarian kesana kemari. Para prajurit Rakuti menangkap dia dengan perlakuan semena-mena. Ayo, obrak-abrik Jaya Ganding, cari Jaya Negara, tangkap Jaya Negara. Dia bukan lagi raja, akulah raja, akulah yang berkuasa. Akulah raja, akulah yang berkuasa. Cari dan tangkap itu Jaya Negara. Desa Ganding diobrak-abrik, para penduduknya panik dan ketakutan. Jerit tangis dan teriakan minta diampuni menyatu dengan hardikan dan bentakan para prajurit. Rakuti didampingi Wong Agung di atas kuda masing-masing, memerintahkan semua warga desa dikeluarkan dari gubuknya. Mereka tak berkuasa apa-apa ketika para prajurit menggeledah dan merusak apa saja yang ditemui di rumah itu. Rakuti, semua rumah-rumah penduduk sudah diperiksa dan digeledah. Tapi yang kita cari tidak ada, Rakuti. Kuti, kalau begitu, kumpulkan saja mereka di tengah lapang itu. Kita tanyai mereka. Dan kalau mereka berkata dusta, sikat saja. Iya, baiklah. Kumpulkan mereka menjadi satu di tengah lapangan itu. Ayo! Kumpulkan mereka semua di tengah lapangan itu. Kumpulkan semua warga desa Ganding di tengah lapangan itu. Prajurit-prajurit, kumpulkan semua warga desa, tua, muda, di tengah lapang itu. Kumpulkan mereka semua. Para prajurit yang dipimpin oleh Pangpung, Linggawasa, Samitra, Jungjung, Walakang, Ungkap, Tudung dan Pagu bekerja cepat mengumpulkan warga desa dan menggiringnya ke tengah tanah lapang di desa itu. Ayo prajurit, terus giring mereka ke lapangan itu. Ayo, cepat. Jangan sampai Tuan Rakuti menunggu terlalu lama. Ayo. Dengan garang dan tanpa peri kemanusiaan, para prajurit itu menggiring warga desa tua dan muda ke tengah lapangan. Hardikan dan bentakan prajurit bercampur dengan rintih belas kasihan para warga desa. Rakuti didampingi gurunya,
perlahan-lahan menghelak kudanya menuju ke tengah tanah lapang. Warga desa Ganding terkumpul menyatu di tengah-tengah, dikelilingi para prajurit dengan pedang terhunus di tangan. Tenang! Tenang! Warga desa Ganding diharap tenang! Tenang! Dengarlah, para warga desa Ganding. Tuan Rakuti, penguasa yang baru di Majapahit, akan menanyakan sesuatu pada kalian. Jadi kalian harus jujur dan terus terang menjawabnya. Dengarlah apa yang akan ditanyakan oleh beliau. Para warga desa Ganding yang tercinta, akulah Rakuti. Akulah yang sekarang ini berkuasa. Jaya Negara bukan lagi raja. Akulah Raja Majapahit. Akulah yang berkuasa atas nasib kalian. Jadi jangan coba-coba memberi keterangan palsu. Jangan mencoba berdusta terhadap Rakuti. Mengerti? Jika kalian tetap bungkam dan mengaku tidak mengerti atau tidak tahu kemana Jaya Negara sekarang ini berada, nyawa kalian taruhannya. Dan desa Ganding ini akan kubakar rata dengan tanah. Nah, sekarang majulah. Jawab pertanyaanku. Di mana dan kemana Jaya Negara sekarang ini berada? Baiklah, baik. Jadi kalian menutup-nutupi dan melindungi di mana Jaya Negara berada. Aku ulangi sekali lagi. Majulah ke depan. Siapa yang tahu di mana Jaya Negara berada? Jadi tidak satupun warga desa Ganding ini mau mengatakan di mana Jaya Negara berada. Bagus, bagus. Prajurit, siap tuan. Bakar desa Ganding. Musnahkan desa ini. Ayo, bakar. Ayo, teman-teman. Perintah Tuan Rakuti. Bakar habis desa ini. Bakar! Rakuti, jangan membakar desamu sendiri. Rakuti, sadarlah apa yang kau lakukan ini, ha? Ibu. Rakuti. Ibu. Prajurit, hentikan. Hentikan pembakaran itu. Cukup. Pampung. Perintahkan semua prajurit untuk memadamkan api-api yang terlanjur membakar itu. Baik, Rakuti. Prajurit, padamkan api. Padamkan dan hentikan pembakaran. Hentikan. Ibu. Rakuti, anakku. Oh, kau sudah sebesar dan segagah ini, nak. Iya, Bu. Ibu senang masih diberi kesempatan Sang Hyang Widi bertemu anakku. Kuti anakku. Ibu, aku Rakuti, Ibu. Aku senang bertemu Ibu kembali. Ibu. Anak dan ibu saling berpelukan. Nyikepet yang sekian tahun tidak bertemu anaknya, kini sang putra ada di hadapannya. Kerinduan seorang ibu tumpah ruah. Air mata kebahagiaan membasahi kelopak matanya yang keriput. Tangan-tangannya gemetar menyentuh wajah putranya. Rakuti haru. Dipeluknya sang ibu dengan erat. Para prajurit bawahannya memandang penuh pertanyaan. Wong Agung tak berkedip. Pampung dan Linggawasa saling melempar pandang. Pampung, perintahkan semua prajurit dan teman-teman untuk istirahat. Dan jangan ganggu warga desa Ganding. Bukalah perbekalan dan istirahat di sini. Baik, Rakuti. Prajurit, kita istirahat di sini dan bukalah perbekalan kalian. Ayo, kita beristirahat. Malam harinya, ibu dan anak saling menumpahkan kangen.
Air mata haru dan bahagia menetes tak terasa. Betapa tidak, setelah sekian tahun mereka terpisah, kini mereka dipertemukan dalam suasana yang berbeda. Rakuti yang sekarang bukan lagi Rakuti si anak desa Ganding, melainkan Rakuti si pemegang kekuasaan tertinggi di Majapahit. Dengan semangat, angkuh, dan bahagia, Rakuti menceritakan perihal dirinya kepada sang ibu. Namun Nyi Kepet menanggapinya biasa-biasa saja. Ibu, aku bahagia sekali. Aku gembira dapat bertemu ibu kembali di desa Ganding ini. Putih, ini rumahmu, gubuk kita, tempatmu sejak kecil sehingga besar. Tapi mengapa kau sampai hati mau memusnahkan tempat kelahiranmu ini, nak? Ibu, janganlah ibu bertanya yang bukan-bukan. Rakuti anakmu ini sekarang sudah menjadi penguasa tertinggi di Majapahit. Seharusnya ibu ikut senang dan bahagia, bangga dan berbesar hati. Karena Rakuti, si anak desa, telah berhasil merengkuh cita-citanya. Apa kau kira ibu senang menerima semua itu? Ibu, mengapa ibu berkata seperti itu? Kuti, kekuasaan yang kau rengkuh itu bukanlah kekuasaan yang langgeng. Bukan kekuasaan yang seharusnya kau miliki. Di tanganmu lebih pantas menggenggam butir-butir padi dan ketela dibanding kekuasaan sebagai raja. Tidak, Ibu. Seorang rakyat pun berhak menjadi raja. Seorang anak desa berhak atas cita-citanya dan mewujudkan cita-cita itu seperti apa yang diimpikan. Dan sekarang ini, Rakuti telah berhasil menggapai impiannya, meraih cita-citanya. Kekuasaan telah ada di tangan Rakuti, Ibu. Sebentar lagi, singgasana Majapahit akan aku duduki. Dan Gusti Rakuti akan disebut-sebut di semua tempat. Kuti, sadarlah, nak. Mumpung belum terlambat benar. Cobalah kau bangun dari mimpi-mimpimu itu. Ibu, mimpi itu sekarang sudah menjadi nyata. Sebentar lagi aku akan resmi disebut sebagai Raja Majapahit. Rakuti Raja Majapahit. Tak seorang pun bisa menyamai atau merebut kekuasaan itu dari tangan Rakuti. Tidak seorang pun. Kau tertawa menertawai dirimu sendiri, Kuti. Tawa seperti itu hanya akan mendatangkan bencana bagi dirimu sendiri. Ibu, mengapa ibu dari tadi hanya mencercaku terus? Cobalah mengerti, Bu. Betapa bahagianya aku sekarang ini. Betapa bangga dan puasnya hatiku. Bayangkan, dari pemuda desa bisa menduduki tahta. Dari pemuda sudra bisa merengkuh kekuasaan paling tinggi. Sekarang ini, apa yang tidak bisa kita peroleh, Ibu? Ibu tinggal mengucap satu kata, maka aku akan segera memberikannya pada Ibu. Ibu, kita sekarang ini sudah menjadi pemilik negeri ini. Aku ingin Ibu bisa ikut senang, bangga, bahagia. Tetapi dari tadi, Ibu hanya mengecilkan apa yang telah kurai dengan bersusah payah. Ibu, sudah saatnya kita menikmati hidup ini. Hidup sebagai keluarga raja. Hidup serba berkecukupan. Tinggalkan desa ini, Bu. Mari kita pindah ke Istana Majapahit. Di sana segalanya bisa Ibu dapat. Buat apa di tempat sepi seperti ini? Aku ingin Ibu bisa melewati hari-hari tua Ibu di Istana Majapahit dengan tanpa kekurangan. Ayolah, Bu. Kita pindah ke istana. Aku tidak mau melihat Ibu hidup serba kekurangan seperti ini. Tidak, Rakuti. Ibu lebih senang tinggal di desa Ganding ini. Biarlah Ibu habiskan sisa-sisa hidup Ibu di tempat yang tenang dan tentram ini. Jadi Ibu tidak mau kuboyong ke istana? Di sinilah istana Ibu. Di desa Ganding inilah istanaku untuk selama-lamanya. Ibu, kau kesal? Kau tidak puas atas sikap ibumu? Ibu, mengapa Ibu jadi seperti ini?
Mengapa ibu tidak menghargai jerih payah anakmu? Siapa orang tua yang tidak senang dan bangga melihat keberhasilan anaknya? Orang tua mana yang mendoakan anak-anaknya hidup susah dan menderita? Tidak ada, Rakuti. Semua orang tua selalu mendoakan siang dan malam agar anak-anaknya kelak bisa hidup mulia, serba berkecukupan dan bahagia. Kalau benar begitu, kenapa ibu menolak aku boyong ke istana? Karena apa yang kau peroleh itu, apa yang sudah kau genggam itu, sebenarnya tidak layak kau miliki. Marilah ibu, kita ke Majapahit. Di sana ibu bisa mendapatkan apa saja yang ibu maui. Sudah saatnya ibu hidup bahagia, senang, dan serba kecukupan. Tidak, Putih. Ibu lebih senang tinggal di sini, di desa Ganding ini. Biarlah ibu menghabiskan sisa-sisa umur ibu di tempat yang tenang dan tentram ini. Jadi ibu tidak mau kuboyong ke istana Majapahit? Ya, disinilah istana ibu. Di desa Ganding inilah istana ibu yang sesungguhnya. Ibu, kau kesal, Rakuti? Hah? Kau tidak puas atas sikap ibu? Ibu, mengapa ibu jadi seperti ini? Kenapa ibu tidak menghargai jerih payah anakmu ini? Kenapa, Bu? Kuti, siapa orang tua yang tidak senang dan bangga melihat keberhasilan anaknya? Orang tua mana yang mendoakan anak-anaknya hidup susah dan menderita? Hah? Kuti, setiap orang tua selalu berdoa siang dan malam bagi putra-putrinya, agar kelak bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakatnya, bagi lingkungannya. Orang tua selalu mendoakan keberhasilan putra-putrinya, supaya bisa hidup mulia, serba berkecukupan dan bahagia. Tetapi ibu, mengapa ibu menolak untuk kuboyong ke istana Majapahit? Bukankah ini sama artinya bahwa ibu tidak senang atau bahagia melihat aku, putra ibu, berhasil merengkuh cita-citanya? Tapi apa yang kau peroleh itu, apa yang berhasil kau rengkuh itu, sebenarnya tidak layak untuk kau miliki, Kuti. Ibu. Rakuti kecewa, kesal dan geram. Nyi Kepet ternyata tidak senang atau bahagia melihat keberhasilan yang diperolehnya selama ini. Dia menunduk sedih. Mengapa ibunya bersikap dingin saja melihat dirinya yang sudah berada di puncak kekuasaan Majapahit? Kenapa ibunya tak mau diboyong ke Majapahit dan tinggal enak di istana? Ibu, jadi benar, ibu tidak mau tinggal di istana Majapahit. Biarlah ibu di sini saja sampai menutup mata. Ibu tidak mau meninggalkan desa ini. Rakuti, kalau kau mau tinggal dan menetap di Majapahit, tinggallah. Bukankah kau memang bercita-cita menjadi Raja Majapahit dan tinggal di istana megah itu? Pergilah, Rakuti. Duduklah dengan kesenanganmu di tahta itu. Aku memang tidak mungkin tetap tinggal di sini. Aku harus kembali ke Majapahit dan menduduki tahta itu. Pergilah, anakku. Biar ibu di sini saja. Hati Rakuti gundah. Harapannya untuk membawa sang ibu ke istana Majapahit tidak ditanggapi secara baik. Dia kesal, tapi dia pun tidak ingin melukai hati ibunda tercinta. Sementara malam bergulir perlahan menuju ambang pagi. Di pondoknya itu, Nyi Kepet tetap pada pendiriannya, tidak mau diboyong ke istana Majapahit kebanggaan Rakuti. Pagi harinya, Rakuti kembali mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Mereka diperintahkan membongkar tenda-tendanya dan bersiap kembali ke Majapahit. Wong Agung tampak kurang puas atas hasil pekerjaan pengejaran itu.
karena yang diburunya belum lagi didapatkan. Namun apa boleh buat, karena Rakuti memerintahkan untuk segera kembali ke Majapahit, maka dengan lemas dia terpaksa mengikuti perintah itu. Ayo, dapat kita benahi tenda-tenda dan semua perlengkapan kita. Mumpung hari masih pagi, jangan sampai Tuan Rakuti menunggu terlalu lama. Ayo, ayo. Ada apa, Paman? Tampaknya Paman kurang cerah. Aku belum puas dengan pengejaran yang belum mendapatkan hasil ini. Jaya negara masih berkeliaran dan bisa mendatangkan bencana bagi kita. Tetapi Rakuti telah memerintahkan kita semua untuk kembali ke Majapahit, Paman. Iya, itulah yang membuatku tidak puas. Apakah Paman bermaksud ingin menentang perintah Rakuti? Tidak, bukan begitu. Aku hanya tidak puas secara pribadi. Nanti kalau ada kesempatan, biar aku sendiri yang akan mencari dan mengejar Jaya negara. Pampung! Perintahkan semua prajurit untuk segera kembali ke Majapahit. Baik, Rakuti. Paman, mari kita bergabung bersama yang lain. Mari. Aku kembali ke Majapahit itu. Terus terang, aku tidak bisa meninggalkan Majapahit lama-lama. Situasi di sana masih banyak yang harus diselesaikan. Berangkatlah, Rakuti. Ibu harap kau bisa menjaga diri baik-baik. Aku juga berharap Ibu bisa menjaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, kirimlah orang untuk memberi kabar, supaya aku bisa langsung datang ke desa Ganding ini. Percayalah, Ibu tidak akan kekurangan suatu apapun, anakku. Baiklah, Ibu. Aku berangkat. Pampung! Berangkatkan pasukan. Pasukan! Kita kembali ke Majapahit. Iya! Pagi hari itu, Rakuti dengan 1000 pasukannya meninggalkan desa Ganding, kembali ke Majapahit. Para warga desa melepas kepergian pasukan pemberontak itu dengan perasaan lega dan penuh syukur. Betapa tidak, selama ini mereka merasa penuh was-was melihat para prajurit yang berseliweran di desa mereka. Pasukan berkuda itu melewati beberapa desa di tepian hutan tarik. Rakuti memimpin pasukan itu di paling depan dengan mengajak mereka memacu kuda sekencang-kencangnya. Hari hampir senja. Sebentar kemudian mereka telah sampai di kaki bukit lemah Duwur. Rakuti lantas mengangkat tangan menghentikan pasukannya. Pasukan! Berhenti! Guru, kita berhenti di sini dulu untuk istirahat. Sudah seharian penuh kita terguncang-guncang di atas kuda. Rakuti, apa nama tempat ini? Kita berada di kaki bukit lemah Duwur. Pampung! Perintahkan prajurit-prajurit turun dari kuda masing-masing dan mendirikan tenda-tenda. Apakah kita bermalam di sini, Rakuti? Ya, besok pagi baru kita lanjutkan lagi. Baik, Rakuti. Prajurit, turun dari kuda dan dirikan tenda untuk istirahat. Kita bermalam di sini. Pagu. Iya, Kakang. Panggil Samitra, Cungcung, Walakang, dan Ungkap. Suruh mereka mendirikan tenda buat Rakuti dan Paman Wong Agung. Baik. Baiklah, Kakang Pampung. Senja itu di kaki bukit lemah Duwur serentak menjadi ramai oleh kesibukan prajurit-prajurit yang mendirikan tenda-tenda. Rakuti, Wong Agung, dan Pangpung nampak terlibat pembicaraan serius dalam kesibukan itu. Pagu dan teman-temannya mendirikan tenda buat istirahat Rakuti dan Wong Agung. Sementara senja mulai digeser oleh gelapnya malam. Kita tinggalkan Rakuti dengan 1000 orang prajuritnya yang tengah sibuk mendirikan tenda-tenda di kaki bukit lemah Duwur.
kini kita beralih pada perjalanan Jayanegara yang sudah berada di desa Bedander. Malam hari di desa Bedander tampak sunyi sepi. Warga desa tak ada yang kelihatan hilir mudik di jalan-jalan. Mereka lebih suka tinggal di dalam gubuknya masing-masing. Ketika rombongan Sang Prabu memasuki desa, tak seorang pun warga desa melihatnya. Bekel Gajah Mada langsung menuju ke sebuah pondok yang agak besar yang diduga kediaman kepala desa Bedander. Gusti Prabu, kiranya Gusti berkenan menunggu barang beberapa saat lamanya. Hamba akan mengetuk pintu rumah itu dan memohon tumpangan. Apakah itu pondok kepala desa? Demikianlah yang dikatakan dua prajurit utusan kita. Baiklah. Tetaplah hati-hati dan waspada, Paman Mada. Hamba Gusti. Terima kasih. Tuan Warak dan Tuan Kembar. Tuan tetaplah di samping kereta Gusti Prabu. Saya dan dua prajurit akan mendatangi rumah kepala desa itu. Baik, Tuan Mada. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Siapa malam-malam begini masih keluyuran keluar rumah? Mengganggu istirahat saja. Barangkali ada pengembara yang kemalaman dan butuh tempat bermalam, Ki. Ya, memang, Nyai. Sesiang tadi juga ada warga desa melapor padaku. Katanya ada dua orang asing bermaksud singgah di desa kita. Oh, kalau begitu bukalah, Aki. Kasihan dingin-dingin begini berada di luar. Ayo. Ya, baiklah. Tunggu di sini, Nyai. Iya. Iya, tunggu. Baru akan dibukakan. Selamat malam. Maaf, saya mengganggu. Tidak apa-apa. Barangkali ada yang bisa saya bantu. Kami kemalaman dan bermaksud mencari tempat untuk menginap barang 1 atau 2 hari. Silakan. Kami tidak keberatan. Tetapi sepertinya kalian ini prajurit Majapahit. Bapak kepala desa Bedander ini bukan? Benar. Saya kepala desa Bedander. Kami memang prajurit Majapahit. Dan kami mohon Bapak bisa menyimpan rahasia ini. Karena kami datang bersama Gusti Prabu Jayanegara. Apa? Gusti Prabu Jayanegara? Sudahlah, cepat tolong Gusti Prabu. Jangan sampai Gusti Prabu berlama-lama di luar. Iya. Mari. Silakan masuk. Nyai. Kita kedatangan tamu besar, Nyai. Ada apa, Ki? Ada apa? Kok ribut sekali? Apa kau ketiban rezeki dari langit? Wah, Nyai, ini sungguh bukan ketiban rezeki lagi. Nyai, ini sudah anugerah dari langit. Anugerah dari para dewa kepada kita, Nyai. Anugerah apa, Ki? Ayo cepat katakan. Gusti Prabu Jayanegara, Raja Majapahit, berkenan singgah ke pondok kita yang riot ini, Nyai. Gusti Prabu. Iya. Gusti Prabu Jayanegara. Iya, Nyai. Yang benar, Aki. Nyai. Ya kalau tidak percaya, ya tanya saja bapak-bapak ini. Sudah. Gusti Prabu sudah lama menunggu di luar. Tolong siapkan tempat untuk Gusti Prabu. Iya. Ya, baik, Tuan prajurit, baik. Ayo, Nyai, ayo. Kita siapkan tempat, ayo. Mari, Aki, mari. Tuan prajurit, silakan masuk. Jangan sungkan lagi. Ya, hanya beginilah tempat kami. Ayo, Tuan. Ayo,
Katanya mau menyiapkan tempat. Oh, iya. Mari. Prajurit, cepat bantu mereka menyiapkan tempat untuk Gusti Prabu. Buyut, mari kami bantu menyiapkan tempat. Oh, mari. Oh, terima kasih. Jadi guru tidak puas dengan semua ini? Kuti, aku tidak ingin takhta yang kau duduki ini nantinya ada yang mengganggu. Dan Jaya Negara adalah ancaman utamamu. Dia tidak boleh dibiarkan berkeliaran terus. Karena sekali waktu dia bisa menyusun kekuatan untuk menghantammu. Tetapi guru, aku tidak bisa meninggalkan Majapahit terlalu lama. Dalam keadaan seperti ini, di Majapahit bisa terjadi sesuatu akan memporak-porandakan apa yang telah kita raih, guru. Itu benar, Kuti, benar. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Jaya Negara tak boleh dibiarkan begitu saja. Dia harus dibinasakan. Guru, biar bagaimanapun juga, aku dan 1000 pasukan ini harus pulang dulu ke Majapahit. Pulanglah kau dan pasukanmu ke Majapahit. Aku akan mencari dan mengejar Jaya Negara sendirian saja. Tidak, guru. Itu tidak boleh terjadi. Kau menyaksikan kemampuanku, Kuti? Bukan begitu, guru. Harap guru bisa mengerti bahwa yang akan guru kejar bukan sendirian. Dia masih didampingi orang-orangnya yang cukup tangguh, guru. Malam ini juga aku akan melacak jejak Jaya Negara. Guru, kau tidak usah khawatir. Jaya Negara akan kutemukan dan akan kubinasakan. Aku berjuang demi masa depanmu, Kuti. Baiklah. Tetapi aku minta guru mau didampingi beberapa prajurit pilihan. Gerakanku akan lebih sulit dengan membawa prajurit-prajurit itu, Rakuti. Cukup 4 orang saja, guru. Hanya sekedar menemani guru dalam pencarian. Dan lagi, seandainya terjadi sesuatu yang mendesak, salah seorang dari prajurit itu bisa melaporkannya ke Istana Majapahit. Wong Agung terdiam sesaat. Pikirannya menimbang-nimbang apa yang baru saja diucapkan muridnya. Beberapa saat kemudian, Wong Agung mengangguk dan berkata lirih. Baiklah, Kuti. Berikan padaku 4 prajurit pilihan. Jumlah itu sudah cukup untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi kalian yang dipilih, Rakuti, untuk menemaniku mengejar pelarian Jaya Negara. Siapa di antara kalian yang ditunjuk sebagai pimpinan pengejaran? Saya, Tuanku Wong Agung. Bagus. Siapa namamu? Nama saya Wasari Suta. Wasari Suta? Iya. Nama bagus yang artinya anak harimau. Wasari Suta artinya anak harimau. Lalu, ketiga temanmu itu? Yang sebelah kiri ini namanya Gajah Dota. Dan yang tengah namanya Lawa Garwita. Sedang yang sebelah kiri, Garuda Rampak. Nama-nama yang bagus dan cukup punya bobot. Semoga kalian sesuai antara nama dan keberanian kalian. Karena yang kita kejar adalah seorang yang dikelilingi oleh pasukan terlatih cukup tinggi. Gajah Dota artinya gajah putih. Lawa Garwita artinya kelelawar sombong. Dan Garuda Rampak artinya Garuda berbaris. Nah, kuharap nama-nama yang kalian sandang bukan cuma nama kosong, tapi nama yang disegani karena ilmu olah kanuragan kalian yang bisa diandalkan. Kami berempat memang diperintahkan oleh Tuan Kurakuti untuk mengejar sampai dapat pelarian Jaya Negara di bawah perintah Tuan Wong Agung. Itu betul.
cari sampai dapat pelarian Jaya Negara sampai ke ujung dunia pun, dan binasakan. Lalu kapan kita bisa mulai, Tuanku Wong Agung? Malam ini juga. Mulai malam ini kita mencari jejak pelarian itu. Aku yakin Jaya Negara dengan 15 prajuritnya dan beberapa pembantu dekatnya belum jauh dari sekitar desa-desa di sekitar sini. Dari mana kita mulai melacak jejaknya, Tuan? Kita telusuri desa Buhayapang, lalu desa Kancipuri, desa Pongging, desa Jasun Wongkal, desa Bedander, dan desa Pajarakan. Ya, sepertinya terlalu banyak desa-desa yang harus kita rambah. Apakah itu tidak memakan waktu terlalu lama, Tuan Wong Agung? Untuk menghindari supaya negara jangan keburu pindah-pindah tempat, kita harus bergerak lebih cepat. Setiap desa kita rambah dalam tempo yang singkat saja. Demikian yang kita cari tidak ada, langsung kita pindah ke desa lainnya. Jangan terlalu lama berada di satu desa. Kita harus bekerja secara diam-diam dan rahasia. Tanggalkan pakaian keprajuritan kalian dan sandanglah pakaian rakyat desa, supaya pencarian ini tidak menyolok orang banyak. Kalian paham? Ya, kami paham, Tuan Wong Agung. Malam itu juga, Wong Agung secara diam-diam meninggalkan perkemahan, dikawal 4 prajurit pilihan yang kini mengenakan pakaian rakyat biasa. Tidak ada yang tahu kepergian mereka selain Rakuti dan Pangpung. Tugas mereka hanya satu, cari Jaya Negara dan binasakan. Wong Agung, Wasari Suta, Gajah Dota, Lawa Garwita, dan Garuda Rampak tahu bahwa tugas yang mereka emban tidaklah ringan. Oleh sebab itu, mereka pun sadar bahwa nyawa adalah taruhan utamanya. Kita tinggalkan perkemahan prajurit-prajurit Rakuti dan kepergian Wong Agung dikawal 4 prajurit pilihan. Kini kita kembali ke desa Bedander, tempat pelarian Gusti Prabu Jaya Negara. Pagi yang cerah menyambut kehadiran Sang Prabu di Pondok Ki Buyut Bedander. Ki Buyut, kepala desa Bedander itu, merasa senang ketempatan oleh junjungannya. Merupakan karunia yang besar dari Dewata Agung. Gusti Prabu junjungan hamba, maafkanlah jika tempat ini kurang berkenan bagi Gusti. Tempatmu sudah cukup bagus, Ki Buyut. Yang paling utama bagiku adalah istirahat yang nyaman, tenang, dan penuh kedamaian. Tempatmu ini penuh dengan kedamaian, Ki Buyut. Jangan Gusti memuji hamba begitu tinggi. Tempatmu memang nyaman, Ki Buyut. Desa Bedander ini memang tenang, damai, dan juga tentram. Itulah sebabnya Paman Bekal Gajah Mada berani memutuskan tempat ini sebagai tempat persembunyianku dari kejaran para pemberontak. Hamba dengan seluruh warga desa Bedander selalu meningkatkan kewaspadaan bagi keselamatan Gusti Prabu di desa ini. Dan peningkatan kewaspadaan itu dipimpin langsung oleh Tuanku Bekal Gajah Mada. Itu bagus, Ki Buyut. Karena Paman Mada memang kuangkat dan kuberi tugas sebagai pimpinan pasukan penyelamatan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan keamanan, kau bisa berhadapan langsung dengan Paman Bekal Gajah Mada. Hamba Gusti Prabu. Dan kuucapkan terima kasih, karena kau mau menyediakan tempat tinggalmu untuk persinggahanku dan beberapa orang dekatku. Bagi hamba ini adalah anugerah Sang Hyang Widi. Karena Dewata Agung telah menuntun Gusti beserta rombongan menuju desa Bedander. Sehingga pondok hamba yang reot ini bisa digunakan sebagai tempat persinggahan. Hamba sungguh-sungguh berterima kasih.
karena Gusti berkenan memilih gubuk ini sebagai tempat istirahat. Ki Buyut, hamba Gusti Prabu. Kiranya kau tak perlu berlebihan dalam menerima kehadiranku. Untuk saat seperti ini, aku tidak lebih seperti dirimu juga, rakyat biasa. Jadi kau jangan menjadi rikuh atau sibuk tidak karuan. Tapi bagi hamba Gusti Prabu, kendati Gusti dalam pelarian, tetapi Gusti adalah junjungan hamba. Gusti adalah seorang raja, seorang yang patut hamba berikan segalanya demi Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu berkenan menerima perlakuan hamba yang istimewa terhadap Gusti. Ya, seluruh warga desa Bedander pun menganggap bahwa desanya menerima anugerah Dewata Agung dengan kehadiran Gusti Prabu di sini. Sampaikan terima kasihku kepada seluruh warga. Hamba Gusti Prabu akan hamba sampaikan kepada seluruh warga desa Bedander ini. Supu, rasanya desa kita ini semakin subur dan makmur dengan kedatangan Gusti Prabu Jayanegara. Ya, semoga Dewata Agung senantiasa memberikan berkatnya bagi Gusti Prabu dan desa Bedander yang kita cintai ini. Iya, tengok saja, setiap benih apa saja yang ditabur selalu tumbuh dan menghasilkan buah. Sebab itu, tidak salah kalau kita memberikan sebagian hasil kita ke hadapan Gusti Prabu. Ya, memang sudah kewajiban kita memberikan apa yang bisa kita berikan ke hadapan junjungan kita, termasuk hidup kita. Iya, benar-benar. Andai pun Gusti Prabu mengendaki jiwa dan raga kita, sudah sepantasnya kita menyerahkannya. Dan pemberontak-pemberontak jahanam itu, seandainya berani memasuki Bedander, akan kulumat habis dengan cangkulku ini. Lah iya, aritku ini juga akan berbicara kalau para pemberontak itu berani mengejar Gusti Prabu sampai di desa kita ini. Oh, sepertinya itu Tuan Bekel Gajah Mada. Iya, benar. Beliau diiringi 2 prajuritnya. Sepertinya beliau menuju sawah kita, Simpir. Ayo, Simpir, kita naik ke pemakaman dan sampaikan sembah hormat kita. Ya, mari. Sembah hormat kami berdua, Tuanku Bekel. Rajin sekali kalian berdua. Sepagi ini sudah bekerja di sawah dan ladangmu. Apalagi yang mesti kami kerjakan, Tuanku Bekel, kalau bukan bertani dan bercocok tanam. Benar, Tuanku Bekel. Karena kesuburan tanah ini adalah atas rawuhnya Gusti Prabu ke desa kami. Sebab itu kami bekerja semakin giat, karena hendak mempersembahkan apa yang bisa kami sembahkan kepada Gusti Prabu. Iya. Gusti Prabu pun mengucapkan terima kasih pada kalian, karena kalian selalu mempersembahkan buah-buahan dan hasil bumi lainnya. Karena hanya itu yang bisa kami berikan, Tuan, selain jiwa dan raga kami. Pengorbanan kalian memang luar biasa. Gusti Prabu tidak akan melupakan jasa-jasa yang telah kalian berikan. Maaf, Tuanku Bekel. Kapan kami bisa ikut berlatih ulah kanuragan untuk mempertahankan desa Bedander dari tangan kaum pemberontak? Benar, Tuanku Bekel. Kami rasanya sudah ingin ikut mengangkat senjata demi keselamatan Gusti Prabu. Semangat kalian berdua patut kupuji. Percayalah, kalian berdua pasti mendapat gilirannya. Karena untuk melatih sekian banyak pemuda desa di Bedander ini harus melalui tahapan-tahapan. Oh, terima kasih Tuanku Bekel Gajah Mada. Baiklah, sekarang bekerjalah lagi. Aku akan meneruskan mengontrol keamanan desa ini. Ya. Simpir, aku kagum pada beliau, gagah dan sopan. Kepada siapapun beliau selalu bertutur sapa dengan rendah hati.
Aku juga kagum, Cupu. Bahkan aku ingin seperti beliau. Sayang, kakiku pincang. Bukan alasan, Simpir. Kalau kau bertekad menjadi pendekar pilih tanding, kau bisa terkenal sebagai Simpir si pendekar pincang. Simpir itu sendiri kan artinya pincang. Oh iya, aku lupa. Lalu kau sendiri bagaimana? Aku ingin menjadi pendekar pilih tanding sebagai Cupu si pendekar botol kecil. Loh, Cupu itu sendiri kan artinya botol kecil. Oh iya, aku lupa lagi. Mau jadi pendekar pilih tanding kok lupa. Bagaimana nanti kalau pendekar lupa jurus dan ilmu kanuragannya? Ya, bisa habis di Raja Raya oleh pasukan pemberontak. Adi Bekal, bagaimana dengan tugas-tugas harianmu? Untuk sementara ini, Kakang Patih, keadaan desa Bedander aman tentram saja. Setiap pagi dan sore hari, aku selalu berkeliling untuk mengontrol keadaan sekeliling. Bagus. Ini berarti para pemberontak itu belum mencium tanda-tanda persembunyian kita. Lalu bagaimana dengan para pemuda desa Bedander ini? Apakah latihan ulah kanuragan yang kau berikan sudah memenuhi sasaran, Di? Kakang, prajurit yang ikut bersama kita memang hanya berjumlah 15 orang. Tetapi kepada mereka telah kuperintahkan memberikan latihan keprajuritan kepada para pemuda. Namun, ya, jumlahnya belum seberapa. Kenapa begitu, Di? Apakah para pemuda itu kurang berminat dalam hal ulah kanuragan? Tidak, bukan itu, Kang. Memang banyak pemuda desa yang mendaftar untuk diterima menjadi prajurit atau pasukan cadangan guna melindungi keselamatan Gusti Prabu. Tetapi aku berpikir, lebih baik melatihnya sedikit demi sedikit, tahap bertahap. Karena bukan jumlahnya yang kita butuhkan, melainkan kemampuan mentalnya yang kita perlukan. Lalu dengan pemuda lain yang kau anggap tidak memenuhi syarat bagaimana? Mereka tetap akan kita tempa dan gojlok, tetapi hanya sebagai pasukan cadangan yang akan melengkapi pertahanan bagian belakang. Jadi bukan sebagai ujung tombak. Bagus, bagus. Gagasan dan pemikiran yang tepat guna. Setidak-tidaknya mereka bisa diandalkan untuk meronda keliling desa. Ya, itulah yang kumaksudkan, Kakang Patih. Kepada mereka, apakah juga kau berikan keterangan tentang keadaan Majapahit saat-saat sekarang ini, Di? Aku minta pada Kuda Parasuta untuk menjelaskan semua itu kepada seluruh warga. Dan sampai sekarang warga desa sadar betul bahwa negara dalam ancaman bahaya. Oleh sebab itulah, banyak pemuda merasa terpanggil menjadi pengawal atau prajurit agar dapat menyumbangkan dharma baktinya, menyerahkan jiwa raganya kepada Gusti Prabu Jayanegara. Suatu tindakan terpuji. Mereka orang-orang sederhana dengan pemikiran yang sederhana pula. Tetapi tahu betul apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai kewajibannya. Ya, baiklah. Mudah-mudahan saja para pemberontak itu tidak sampai ke desa Bedander ini. Sampai nanti kita kembali ke Majapahit. Iya, begitulah harapan kita semua, Kakang. Sampai kelak kita kembali ke Majapahit. Ki Buyut. Kami membawa beberapa hasil bumi, Ki. Oh, kalian ini merepotkan diri saja. Tidak, Ki. Ini hanya sekedar saja. Iya, Ki. Malah kami merasa ini belum seberapa loh. Ayolah, Ki. Terimalah hasil bumi kami. Terima kasih.
tolong langsung saja bawa ke dapur. Maklum, tenagaku ini sudah tua. Maaf, Ki. Kami berdua masuk lewat pintu belakang. Iya, Ki. Kami malu kalau bertemu Gusti Prabu. Makanya kami lewat pintu belakang, Ki. Ya. Aku tahu. Kalian ini memang pemuda-pemuda pemalu. Loh, katanya mau jadi prajurit. Kenapa punya rasa malu? Seorang prajurit itu kan harus berjiwa tegar. Sudah, Ki. Jangan nyindir-nyindir. Kami jadi tambah malu. Ya sudah. Ayo, bawalah hasil kebunmu ke dapur. Biar istriku yang akan mengurusnya. Ayo, bawa ke dapur. Iya. Wah. Apa ini? Ada pisang, ada pepaya, ada ketela dan ada gula aren. Wah. Jangan keras-keras nih, Buyut. Nanti Gusti Prabu dengar. Saya malu nih. Iya, Nyi. Ini persembahan kami untuk Gusti Prabu loh. Jangan sampai Gusti Prabu tahu. Kami malu, Nyi. Persembahan ini tidaklah seberapa. Dua pemuda desa, Simpir dan Cupu, langsung membawa hasil bumi mereka yang dipersembahkan untuk Gusti Prabu dan rombongannya. Baru saja keduanya selesai meletakkan hasil bumi Apul, kuda Parasuta muncul di ambang pintu dapur. Cupu dan Simpir. Tuan kuda Parasuta. Wah, luar biasa. Kalian ini memang pemuda-pemuda yang cinta pada junjungannya. Biasa, Tuan Kuda Parasuta. Ini belumlah seberapa jika dibanding dengan keinginan kami bertaruh nyawa demi Gusti Prabu Jayanegara. Betul, Tuan Kuda Parasuta. Kami ingin sekali menyumbangkan jiwa raga demi Gusti Prabu. Nanti pun kalian akan ditarik sebagai pasukan penyelamat raja. Tuan Bekal Gajah Mada sudah mempertimbangkannya. Jadi jangan khawatir. Terima kasih Tuan Parasuta. Ya. Tugas kalian sekarang ini untuk sementara waktu adalah meronda keadaan desa setiap malam. Amati setiap orang yang datang dari luar desa. Selidiki benar-benar apa tujuannya masuk Bedander. Bila mencurigakan, jangan segan-segan melaporkannya pada kami. Baik, Tuan Parasuta. Akan kami laksanakan. Nah, atas nama Gusti Prabu, aku mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan kalian berupa hasil bumi kalian ini. Sampaikan pula sembah sungkem kami ke hadapan Gusti Prabu junjungan kami. Iya, Tuan. Sampaikan sembah sungkem dan rasa hormat setinggi-tingginya. Kami pemuda desa Bedander bersedia berkorban jiwa raga demi beliau. Baik. Akan kusampaikan. Dan pastinya Gusti Prabu tentu akan senang mendengar semua ini. Terima kasih Tuan Parasuta. Iya, baiklah. Aku akan melanjutkan pekerjaanku melatih ilmu keprajuritan kepada teman-teman kalian di halaman balai desa. Silakan Tuan Parasuta. Terima kasih. Nah, Ki Buyut. Iya. Saya mohon diri dulu. Silakan Tuan Parasuta, silakan. Kuda Parasuta segera beranjak meninggalkan serambi dapur, melangkah menuju kudanya ditambatkan. Sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang di atas kudanya, menuju balai desa. Ki Buyut, kami pun mohon diri, Ki. Loh, kenapa buru-buru? Kami akan melanjutkan pekerjaan di sawah. Benar, Ki Buyut. Kami masih harus membuat galangan sawah dan ladang. Belum lagi didaur ulang. Ya. Silakan. Terima kasih anak-anak. Aki. Ya. Setiap aku mau menghidangkan masakan, sepertinya selalu ada yang kurang ya. Ya. Kita memang harus hati-hati, Nyai. Apalagi yang kita jamu ini junjungan kita sendiri, Sang Gusti Prabu Jayanegara. Tamu dari kota raja saja, terlebih bangsawan, kita sudah kerepotan. Nyai, apalagi ini, Raja Majapahit. Ya, tapi
Ya, sudahlah. Pokoknya kita berusaha sebisa mungkin menghidangkan yang enak-enak, yang lezat-lezat, agar Gusti Prabu selalu senang dan sehat-sehat selama beliau tinggal di pondok ini, Nyai. Kalau yang kumasak ini habis dan disukai oleh Gusti Prabu maupun para pembantu dekatnya, aku kok merasa hidupku ini semakin berarti ya, Ki ya. Lah, apa selama ini kau merasa hidupmu tidak berarti, Nyai? Apa selama kau mendampingi aku, kau tidak bahagia? Walah, aku ini kok jadi cemburu sama Gusti Prabunya sendiri. Tidak baik. Apalagi aku sudah peot begini. Ya, biarpun peot, Nyai. Tapi di mataku, kau ini seorang bidadari yang turun dari kayangan. Oh, Nyai, bidadari yang diutus dewa-dewa untuk menemani hidupku. Aki, sudah tua kok masih saja merayu. Pantas dulu itu aku selalu kau kirimi syair cinta. Kok memang pantasnya menjadi penyair asmara, Ki. Kalau tidak begitu, aku sudah kalah saing sama si Sembrol itu. Siapa, Ki? Si Sentolop itu. Siapa? Aku kok lupa. Nyai, ya mana mungkin lupa toh. Wong dulu kamu suka sekali sama dia. Aku cuma suka sama kau, Ki. Suka karena aku pintar bikin syair, ya kan? Kau ini. Untung aku bisa bikin syair cinta. Kalau tidak, pasti si Sentolop yang sekarang jadi kepala desa di sebelah sana itu, wah, pasti sudah meminangmu. Sudah, Nyai, sudah. Cekikkan saja dari tadi. Ayo, masak yang lebih enak, Nyai. Iya. Sebentar lagi kan sudah siang. Jangan sampai Gusti Prabu dan yang lainnya merasa lapar. Ayo, Nyai, ayo, sini ku bantu. Kau mau bantu apa? Apa sih bisamu, Ki? Masak air, Nyai. Pasangan suami istri kepala desa Bedander itu memang pasangan yang harmonis. Kendati usianya sudah termasuk uzur, tetapi mereka masih seperti masa-masa muda dulu. Mereka tidak terpengaruh oleh tidak adanya anak atau keturunan. Dan kini, kedatangan Jayanegara ke pondok mereka dianggap karunia atau anugerah Sang Hyang Widi. Mereka berharap dengan rawuhnya Gusti Prabu akan berarti pula rawuhnya keturunan mereka. Mereka masih berharap mendapatkan keturunan atau anak. Kita tinggalkan kesibukan suami istri kepala desa yang sedang menyiapkan masakan demi santapan siang para tamu agungnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.